Ratusan buruh asal negeri tirai bambu di lokasi konstruksi pabrik baru produsen otomotif tersebut di Brasil. Mereka diduga merupakan korban perdagangan manusia, human trafficking. Hal ini disampaikan langsung oleh Otoritas Ketenagakerjaan Brasil, Kamis waktu setempat. Sayangnya, dalam keterangannya, tidak dijelaskan tentang bagaimana panel jaksa mencapai kesimpulan terkait kondisi 163 pekerja Cina di konstruksi pabrik di negara bagian Bahia tersebut. Namun, jaksa penuntut Brasil mengatakan mereka akan bertemu lagi dengan perusahaan-perusahaan tersebut pada 7 Januari dan mengusulkan kesepakatan. Sebelum nonton jangan lupa like dan subscribe ya friends. Kesepakatan tersebut dapat membebaskan BED dan Jinjiang dari penyelidikan oleh jaksa penuntut ketenagakerjaan, tetapi mereka masih dapat menghadapi pengawasan dari Inspektorat Ketenagakerjaan dan Jaksa Federal, kata pernyataan otoritas Brasil menyebut pula nama kontraktor pembangunan pabrik, sebagaimana dimuat Reuters, Jumat, 27 Desember 2024. Keduanya telah meminta pembagian bukti sehingga tindakan dapat diambil di bidang pidana, tambahnya. Jaksa penuntut Brasil juga merilis video tempat tinggal para pekerja yang memperlihatkan tempat tidur susun tanpa kasur. Mereka mengatakan para pekerja bekerja selama berjam-jam, terkadang 7 hari seminggu, dalam kondisi yang oleh pihak berwenang disebut merendahkan martabat. Di Brasil, kondisi seperti perbudakan mencakup kerja paksa tetapi juga kondisi kerja yang merendahkan martabat, jam kerja panjang yang menimbulkan risiko bagi kesehatan pekerja, jeratan utang, dan pekerjaan apapun yang melanggar martabat manusia, jelasnya. BED tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat. Namun Jinjiang dengan tegas menolak penilaian otoritas Brasil dengan menyebutkan kemungkinan kesalahpahaman. Penggambaran para pekerja sebagai diperbudak tidak akurat dan terdapat kesalahpahaman penerjemahan, kata perusahaan itu. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa kedutaannya di Brasil sedang berkomunikasi dengan pemerintah Brasil untuk memverifikasi dan menangani situasi tersebut. Kementerian tersebut tidak segera menanggapi pada hari Jumat atas permintaan komentar atas klaim perdagangan manusia tersebut. BED telah membangun pabrik untuk memproduksi 150.000 mobil pada awalnya sebagai bagian dari rencana untuk memulai produksi di Brasil awal tahun depan. Hampir 1 dari 5 mobil yang dijual BED di luar Cina dalam 11 bulan pertama tahun 2024 berada di Brasil. Pabrik tersebut telah menjadi simbol pengaruh Cina yang semakin besar di Brasil dan contoh hubungan yang lebih erat antara kedua negara. BED telah menginvestasikan 620 juta US$, 10 triliun rupiah, untuk mendirikan kompleks pabrik Bahia saja. Laporan penyimpangan di Bahia dapat menjadi titik kritis utama dalam hubungan bilateral. Brasil sebenarnya telah lama mencari lebih banyak investasi Cina. Tetapi strategi negeri panda yang membawa pekerjanya ke negara tempat mereka berinvestasi menghadirkan tantangan bagi penciptaan lapangan kerja lokal, yang menjadi prioritas bagi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Kasus ini telah memicu reaksi balik yang jarang terjadi di media sosial Cina terhadap BED dan membuka diskusi mengenai hak-hak pekerja. Beberapa pengguna internet mengatakan kondisi kehidupan para pekerja di Brasil merupakan kondisi yang umum terjadi di lokasi konstruksi di Cina. Komentator terkemuka Cina, yang juga mantan editor tabloid Partai Komunis Global Times, Hu Xijin, menyebut perlu ada perbaikan kondisi kehidupan karyawan dari BED. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan BED adalah meningkatkan persyaratannya sendiri dan menyamai pengaruhnya yang semakin besar di semua arah. Ini tidak mudah, tetapi BED harus mampu melakukannya, pungkasnya.